Kalau Pak Nurdin tadi bukan menutup rapat ya, mungkin menutup kalau Pak Prabowo jadi cawapres. Kalau jadi capres sangat mau. Kalau Pak Andreas ya membuka ruang dialog terlepas soal siapa capres cawapres. Memang kedua-duanya yang harus disatukan, titik pisahnya kan lebih kuat ini ketimbang titik temunya. Titik temunya itu titik pisahnya dulu, kalau dari sisi Mas Ganjar dan PD Perjuangan itu akan merasa partai pemenang. Ya, dan suara capresnya, elektabilitasnya masih kompetitif. Tidak ada level capres-cawapres. Dari sisi Pak Prabowo, mungkin tadi Pak Nurdin juga mengatakan, kami Gerindra iya di bawah PDIP, tapi sekarang tergabung koalisinya sudah 45%, koalisi besar. Pak Prabowo dari sisi Pak Nurdin tadi bilang senioritas, ya senioritasnya, ya survei juga. Misalnya kalau memang dari tiga pasang simulasi 3 capres masih kompetitif, tapi kalau head to head itu sebagian besar menyimpulkan Pak Prabowo lebih unggul seperti tadi disampaikan. Nah, dari sisi senioritas dan seterusnya. Jadi ini yang harus dipersatukan seperti apa. Tapi kalau kita lihat ada potensinya. Misalnya saya bicara dari sisi dari yang dibicarakan ya. Satu Pak Nurdin mengatakan Pak Prabowo capres ini misalnya. Tadi buka ruang oleh Pak Andreas. Nah, kalau ini kemungkinan misalnya PDIP mengalah, ini potensinya bisa jadi akan terjadi. Jadi Prabowo Ganjar. Jadi Prabowo Ganjar. Ini kita misal saja ya, bisa jadi sebaliknya kita. Based on apa itu kira-kira? Based on apa? Survei tadi itu? Yang bukan survei, dari perkembangan politik. Kalau ternyata ada pertemuan Bu Mega, Pak Jokowi, Pak Prabowo itu. Satu itu. Yang kedua, bisa jadi bukan Prabowo Ganjar, bisa jadi Prabowo Puan misalnya keluar. Kan Anies juga wakilnya tidak kuat. Koreksi capres ini misal ya, bacaan saya. Misal saja ya, mohon maaf Pak Andreas, misalnya kalau dari Pak Anies wakilnya Pak Caimin kan tidak kuat juga, tidak kompetitif secara elektoral. Berani dong wakil Pak Prabowo juga tidak harus kuat Mas Ganjar. Misalnya Mbak Puan misalnya jadi cawapres yang dulu digaungkan, Prabowo Puan kan menguat juga sebelumnya. Ini misal saja. Tentu seperti Bang Andreas katakan, perlu duduk bersama dulu dibicarakan. Ada potensi Prabowo Ganjar, ada Ganjar Prabowo. Tapi kita secara kalkulasi Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo dari hitungan Mas Hanta. Ya, kalau ini yang mungkin diantisipasi. Memang potensi menangnya besar kalau dia dipersatukan, dan itu kabar baik buat Pak Jokowi yang paling happy, dan kabar buruk bagi Mas Anies karena berat ini lawannya. Nah, yang diantisipasi dari sisi Pak Jokowi mungkin kalau misalnya ada potensi Mas Anies Baswedan ini lolos di putaran kedua. Kalau Anies lolos di putaran kedua, itu ada potensi menang. Kalau Anies melawan Ganjar misalnya, Ganjar dan Prabowo dan Anies yang masuk, Prabowo gugur di putaran pertama, ini potensi Aniesnya besar karena irisan pemilih Prabowo dan Anies kan cukup kuat. Pemilih Prabowo berpindah kepada Anies itu sangat besar potensinya. Dibandingkan misalnya juga ada potensi memang misalnya putaran kedua Prabowo melawan Anies. Kalau kita lihat spektrum ideologinya kayak gitu, spektrum politiknya Mas Ganjar, Pak Prabowo di tengah, baru Mas Anies. Nah, kalau yang maju di putaran kedua Prabowo dan Anies, nah memang pemilih Mas Ganjar potensinya lebih banyak ke Pak Prabowo ketimbang ke Anies karena melompat kan gitu. Nah, ini yang dihitung oleh Pak Jokowi, Ibu Mega dan seterusnya, maju kemudian kalah, realistis ya hitungan seperti Bang Andreas katakan tadi, lebih baik harus duduk bersama untuk memperhitungkan peluang kalkulasi kemungkinan menang. Jadi dengan 3 poros ini memang masih langkah antisipatif ya dari sisi Pak Jokowi yang menginginkan kubu keberlanjutan ini. Nah, jadi menurut saya potensinya memang belum besar, tapi dengan tadi Bang Andreas mengatakan kalau kita bicara 2 poros, ya ada potensi agak membesar ini. Potensi-potensi itu apabila ada kesepakatan baru di antara para kingmaker utama. Kalau memang sudah ada pertemuan antara kingmaker ya. Bang Andreas, kalau secara hitung-hitungan dari PDIP sendiri seperti apa? Kalau tadi Mas Hanta mengatakan bahwa cukup besar nih angkanya Prabowo sama Ganjar. Dan kita dengar-dengar bahwa pernyataan dari Bang Immanuel Ebenezer, Ketum DPP Prabowo Mania, mengatakan bahwa Ganjar ini mendaftar SKCK 2 sebagai capres dan juga cawapres. Berarti ini ada tanda-tanda nih. Berarti sudah ada belum sih pertemuan antara kingmaker di belakang ini, Bang? Kalau itu yang kedua itu nggak benar itu. Karena di perjuangan itu soalnya sudah berbicara di publik. Kalau itu nggak benar, kalau itu pasti nggak benar. Kalau itu pasti nggak benar dan itu hoax. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Hanta, kalau cara berpikirnya adalah cara berpikir elektoral, cara berpikir melihat secara kuantitatif, kemungkinan itu ada gitu, dalam arti mengukur itu dengan kacamata kuantitatif.
Cuma itu tidak selalu ada pada saya ketahui, yang saya ikut melihat bagaimana cara keputusan itu diambil di PDI Perjuangan. Dalam arti memperhatikan aspek kualitatif, aspek kualifikasi di dalam bagaimana suatu kerjasama itu dibangun. Kalau kita lihat ide kerjasama dibangun itu kan adalah kelanjutan atau melanjutkan proses pemerintahan Pak Jokowi gitu. Nah tentu di situ faktor figur, faktor bagaimana ide-ide melanjutkan dan siapa aktor yang melanjutkan itu akan menjadi pertimbangan di dalam pengambilan keputusan tersebut gitu. Nah kalau itu yang menjadi, saya kira dan para pengambil keputusan kan akan melihat itu secara rasional gitu. Bagaimana komitmen itu kalau kita punya komitmen yang sama, siapa aktor yang bisa menjalankan komitmen tersebut gitu. Nah itu kita bicara soal kualifikasi daripada proses pengambilan keputusan ini gitu. Nah disinilah bagaimana kalau aktor-aktor itu bertemu, para pengambil keputusan utama itu bertemu, saya kira bukan hanya pertimbangan elektoral, tapi bagaimana juga mempertimbangkan aspek-aspek kualifikasi yang non kuantitatif gitu. Dan di sini saya kira itu adalah wilayah dari para pengambil keputusan untuk key person daripada proses pengambilan keputusan ini untuk mempertimbangkan komitmen apa atau pertimbangan ideologis apa yang perlu diambil ketika memutuskan siapa capres, siapa cawapres ini. Ya bisa terjadi di situ ada pertemuan, bisa jadi tidak gitu di situ. Oke, baik Bang Andreas. Saya pindah ke Bang Nurdin Halid. Bang Nurdin, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya Partai Golkar sebagai pendukung Prabowo Subianto dengan 7 partai lainnya gitu ya. Harapannya adalah Prabowo ini bisa menang. Tapi tadi segala hal bisa terjadi. Hanta Yuda tadi sudah men-spill sedikit itu ya. Nah, kalau misalnya bergabung ya dengan Ganjar, kalau Mas Hanta mengatakan, oh ini kekuatannya sangat besar dan potensi menang akan di depan mata begitu, Bang Nurdin. Ini kalau di koalisi saja, khususnya Partai Golkar sebagai salah satu daripada partai yang mendukung Pak Prabowo melalui koalisi Indonesia Maju, itu tidak ada sama sekali perwacanakan, apalagi membahas tentang apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini. Itu sama sekali tidak terwacanakan dan tidak membahas sama sekali. Nah, oleh karena itu maka Golkar tidak akan melakukan antisipasi karena kita sekarang masih tetap pada komitmen dengan tegas bahwa kita mencalonkan Pak Prabowo. Apalagi ada kepentingan subjektivitas Partai Golkar di situ, yaitu kita juga ada hasil rapimnas yang mencalonkan Pak Erlangga. Karena itu sampai saat ini kita memperjuangkan Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Itu kepentingan subjektivitas daripada Partai Golkar. Kenapa itu kita lakukan? Karena di samping merupakan amanah konstitusi Partai Golkar, juga melihat kalau tadi Pak Bung Andreas mengatakan bahwa ada kualifikasi dan kriteria untuk berbicara soal keberlanjutan. Menurut saya ketika kita bicara keberlanjutan pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, yang paling ideal dan paling tepat itu adalah Pak Prabowo dengan Erlangga. Satu hal yang menguasai tentang persoalan pertahanan keamanan bangsa saya juga merupakan tantangan global di masa datang. Bagaimana stabilitas kawasan Pasifik itu Pak Prabowo sangat menguasai. Dan ekonomi ke depan ini yang paling penting adalah pemimpin juga yang menguasai ekonomi karena tantangan globalisasi yang kita hadapi maupun tantangan internal dalam negeri. Nah Pak Erlangga itu telah membuktikan diri mampu melaksanakan petunjuk arahan program dari para Pak Jokowi ketika terjadi pandemi. Dialah menko perekonomian yang mampu menjaga stabilitas ekonomi kita, bahkan tercipta pertumbuhan. Tidak semua negara bisa melakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika bicara keberlanjutan pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, maka yang paling ideal adalah pasangan Prabowo Erlangga Hartarto. Bang Nurdin. Terakhir Mas Hanta? Ya, singkat Mas Hanta. Rati, jadi kalau dari dua politisi saya menyimpulkan mengapa cawapresnya belum diumumkan juga. Ada 3 faktor. Satu, menurut saya memang keduanya masih saling ngintip. Saling mengintip, Pak Prabowo menunggu siapa cawapresnya Ganjar menunggu cawapresnya. Itu satu. Yang kedua, cawapresnya memang belum mengerucut. Mereka juga masih bingung, belum ada keputusan. Tadi masih ada nama Pak Erlangga, atau sengaja tidak dikerucutkan? Memang belum.
mungkin ada yang sengaja tidak mengerucutkan sehingga mengerucut akhirnya. Yang ketiga ada itu seperti ya tadi ada masih nama Pak Erlangga, nama Erick Thohir, ada nama Sandiaga Uno, Begitupun di kubu Ganjar kan? Begitu juga di Ganjar. Yang kedua, nah tadi yang Bang Andreas katakan ada faktor non elektoral, non kuantitatif. Ini dipertimbangkan, saya setuju itu. Faktor-faktor ini dipertimbangkan, termasuk faktor tiba-tiba Gibran maju misalnya. Tiba-tiba memikirkan perlu dipersatukan. Nah, faktor inilah yang menurut saya membuat cawapresnya Ganjar dan Prabowo belum diumumkan sampai saat ini. Dan jangan berharap juga besok atau lusa akan diumumkan. Jadi masih ada waktu 1 bulan lagi kok Mas ya. Kalau sudah KPU sudah menentukan tidak ada pilihan. Dan itu yang mungkin saja kita tunggu saja. Harapan untuk cepat itu sulit karena keduanya saling menunggu. Masih cukup alot gitu. Tapi sampai hari ini kesimpulan saya masih tripolar. 3 poros lebih besar potensinya dibandingkan 2 poros. Tapi bukan tertutup. Kalau 4 udah tertutup, kalau 2 poros masih terbuka. Tapi belum begitu besar peluang.